Nah kemudian Bapak cek Pak, nih sosial nih. Harapan masyarakat Jawa Barat itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin sampai hari ini ya. Nah itu kan Pak, orang Garut, orang Sukabumi, orang Tasik, orang mana-mana masuk ke sini Pak. Mereka sakit tuh dua problemnya Pak. Satu, meninggalkan pekerjaan di rumah. Yang kedua, itu ketika tinggal nungguin di rumah sakit, biaya makannya dari mana? Mereka harus nginep di mana di Bandungnya? Betul Pak. Udah deh, kita punya duit provinsi ini Pak. Cek seluruh tempat kontrakan yang dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kasih voucher, jadi jangan kontrak bukan, kasih voucher Pak. Jadi kontrakan itu selama orang tinggal berarti bayar. Nah kita dikasih voucher. Jadi ketika masuk rumah sakit, nanti ada petugas di rumah sakit yang dari luar kota Bandung kasih voucher nginep. Jadi tidak berpikir lagi. Kalau kemudian masyarakat sekitar, bagus di sekitar Rumah Sakit Hasan Sadikin juga ingin berpartisipasi, kita umumin. Bisa ya Pak? Ya boleh kita umumin, nanti misalnya ini saudara kita lagi di sini, oke, yang mau kirim makan tetangganya, negara kemudian punya kesadaran kuat untuk melindungi warganya, rakyat punya kesadaran sosial. Orang Bandung sama orang Jawa Barat itu sebenarnya peduli Pak. Iya, Cuman salurannya Pak Gu. Tata. Dan sekarang kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi loh Pak. Itu maksudnya Pak Gu. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, alhamdulillah program Kang Deddy Mulyadi satu persatu sudah mulai berjalan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Akan tetapi masih banyak saja pihak yang nyinyir, terutama dari luar Provinsi Jawa Barat, yang masih mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten dan hanya sekedar pencitraan. Nah, semoga video ini bisa mewakili dan tersampaikan kepada mereka yang nyinyir dan hanya bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak hanya memikirkan hal yang besar-besar saja, tetapi hal yang remeh-temeh, kecil, tetapi terasa manfaatnya untuk masyarakat juga dipikirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Terbaru, Kang Deddy Mulyadi memikirkan bagaimana nasib atau kondisi keluarga jika pasien yang dari luar kota datang mengantarkan keluarganya yang sakit di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oke, kira-kira seperti apa ide dan konsep yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Sekarang pemerintah itu bertahun-tahun ngeluarin duit triliunan, tapi masalah sosial nggak selesai-selesai. Nah, saya ingin sekarang di perubahan ini, di 2026 ini Pak Biro Kesra segera mengkoordinasikan dan mempetakan lembaga mana yang ngurusin ODGJ, terus kemudian pesantren-pesantren mana yang juga bisa menangani korban penggunaan narkoba, pesantren mana yang bisa menangani korban anak-anak nakal. Nah kemudian yayasan mana yang bisa menampung anak-anak terlantar, diidentifikasi Pak. Mana yang punya kesanggupan bikin MOU Pak. Sudah, nanti Satpol PP ngambil anak terlantar di sini, berarti dikirimnya ke panti ini. Pantinya dipastikan makan mereka cukup. Kemudian tempat tidurnya baik. Nah kemudian ODGJ nanti di jalan raya kabupaten ini, kota ini, kalau ada ODGJ nanti kita kirim. Bila perlu nanti kita bikin sayembara, siapa yang bisa menyerahkan ODGJ maka dikasih insentif. Saya pernah gitu Pak, karena saya dulu ketika jadi bupati itu tidak boleh ada orang ODGJ disembunyikan oleh orang tuanya karena malu, apalagi di kerangkeng. Saya kasih sayembara 2 juta waktu itu Pak. Siapa yang bawa? Alhamdulillah semua orang bawa Pak, karena ngejar 2 juta. Ternyata bukan ODGJ kebanyakan yang frustasi, depresi. Nah kemudian ini Pak, yang ODGJ misalnya Pak, coba Bapak koordinasi dengan rumah sakit jiwa. Pengidap ODGJ problemnya bukan ketika dirawat di rumah sakit Pak, problemnya ketika pulang ke rumah. Iya betul. Obatnya mahal Pak, 600.000 katanya. Iya. Betul nggak? Pernah ada dulu saya ingat 600.000 satu butir. Mereka nggak mampu.
hingga pulang ke rumah ngamuk lagi, Pak. Iya, karena tidak boleh lepas dari obat. Iya, obat. Nah, Bapak identifikasi mereka keluar dari rumah sakit diperlukan obatnya berapa bulan, subsidi pemerintah itu berapa, nanti bikin voucher, Pak. Kita kasih voucher, kerjasama dengan apotek mana. Jadi sehingga nanti dia tinggal, nah di apotek itu kita sudah ada tahu dia kebutuhan obatnya adalah sekian, selama sekian tahun, ya kita bayar pada mereka, gitu loh. Ulah tepika aya nu gelo Pak balik ka imah, bapak lagi jadi gelo, ku stres yang sempat budak. Mohon Pak. Nah, itu penanganan gula Pak, koordinasi dengan dinas kesehatan. Misalnya ada obat yang bisa nanganin gula, kan harus berkesinambungan. Betul. Harus terus minum obat gula. Nah, ini problem kita ini ketika dirawat masih aman ada BPJS misalnya atau subsidi pemerintah. Tetapi ketika pulang bermasalah. Nah, kemudian Bapak cek, Pak. Nih sosial nih. Harapan masyarakat Jawa Barat itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sampai hari ini ya. Nah, itu kan Pak, orang Garut, orang Sukabumi, orang Tasik, orang mana-mana masuk ke sini, Pak. Mereka sakit tuh dua problemnya, Pak. Satu, meninggalkan pekerjaan di rumah. Yang kedua, itu ketika tinggal nungguin di rumah sakit, biaya makannya dari mana? Mereka harus nginep di mana di Bandungnya? Betul, Pak. Udah deh, kita punya duit provinsi ini, Pak. Cek seluruh tempat kontrakan yang dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Udah kita kontrak tuh kamar-kamar yang dekat RHS. Itu nanti menjadi rumah singgah Pemprov. Jadi ketika ke Bandung mereka merasa punya orang tua, yaitu Pemprov Jabar. Jadi mereka ketika dirawat, keluarganya sudah ada rumah kontrakannya gratis. Betul. Kita teman-teman di provinsi ini, ya kita ibadah sosial, nggak apa-apa digilir per organisasi perangkat daerahnya. Minggu ini kita kirim nasi kotak, atau bagian biro umum, biro rumah tangga gubernur, itu kan tiap hari kita sering nyajiin makan enak terus tuh buat para tamu. Ya udah nanti tuh Bu Sekar tuh kirim nasi kotak tuh ke rumah-rumah itu. Nanti begitu Pak. Wah Pak, ibadah Pak. Udah jangan ngomong ibadah, kita mah bising ketinggian. Ini keren negara Pak. Pak Gub, izin mungkin sedikit terkait tentang rumah singgah itu secara parsial Pak. Dinas sosial itu sudah ada satpol Pak, Rangganis Pak, tapi memang secara kapasitas memang sangat terbatas. Udah gini cari kontrakan aja. Siap, udah kontrakan kan kasih voucher, jadi jangan kontrak bukan kasih voucher Pak. Jadi kontrakan itu selama orang tinggal berarti bayar. Nah kita dikasih voucher. Jadi ketika masuk rumah sakit, nanti ada petugas di rumah sakit yang dari luar kota Bandung kasih voucher nginep. Jadi tidak berpikir lagi. Ya kan Pak. Siap. Pak, aduh upahnya nggak ada penuh gering teh, tuh boga duit. Nah supir ambulan saya yang di desa-desa itu nggak digaji loh Pak. Iya. Itu masukin aja di dana desa nanti, bantuan keuangan desa, masukin komponen untuk sopir ambulan, honorarium selama setahun, khusus sopir ambulan. Yang di desa ya? Yang bantuan keuangan desa itu di dalamnya masukin komponen untuk membayar upah supir ambulan selama setahun. Negara hadir Pak. Keren tuh Pak. Keren, cukup duit Pak. Mohon. Nggak usah jauh-jauh kita kemana-mana. Ya udah. Itu coba kasih voucher. Nanti kasih, bisa kerja sama rumah makan juga. Nanti kasih voucher makan. Mohon. Atau di dekat kontrakannya tuh ada warung nasi Pak. Iya betul. Kasih voucher, nggak usah ke rumah makan gede, diantur pakai dus lama. Di situ dorong nasi, kasih voucher. Nih vouchernya makan di warung nasi itu 20.000 udah gede Pak, udah bagus. 25.000 udah gini Pak. Kasih voucher, nah makan. Nah nanti lagi Pak, nanti kerja dengan diskes. Ini penanganan ibu hamil, kemudian anak yang mengalami gizi buruk atau stunting. Itu kan problemnya itu di asupan gizi ketika hamil. Yang asupan gizi ketika hamil masyarakat miskin, nanti kasih voucher Pak. Mereka bisa nggak minum susu ibu hamil di sini, di warung ini, di minimarket ini, di toserba ini. Selesai. Tapi kalau distribusi uangnya datang melalui desa, nanti desa disimpan di PKK atau dimanapun ya, itu lambat Pak, dan kita ngitungnya susah. Tapi kalau voucher kita bayar berdasarkan voucher yang digunakan, yang diambil. Keren nggak Pak?
keren banget Pak. Apalagi kalau kemudian masyarakat sekitar, Bagus, di sekitar rumah sakit Hasan Sadikin juga ingin berpartisipasi. Kita umumin. Bisa ya Bagus? Ya boleh kita umumin, nanti misalnya ini saudara kita lagi di sini, oke, yang mau kirim makan, Nah, itu tetangganya, negara kemudian punya kesadaran kuat untuk melindungi warganya, rakyat punya kesadaran sosial. Orang Bandung sama orang Jawa Barat itu sebenarnya peduli Pak. Iya, Cuman salurannya Bagus. Tata. Dan sekarang kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi loh Pak. Itu maksudnya Bagus. Gitu, Pak. Percaya banget loh pemerintah. Makanya kepercayaannya nggak boleh dihianatin Pak. Betul sekali. Yo, ini percaya banget nih sekarang, percaya banget, dan yang kita lakukan tuh untuk masa depan. Luar biasa ya, hal sederhana, remeh-temeh, tetapi tidak pernah dipikirkan baik oleh bupati, gubernur maupun kepala daerah sebelumnya. Dan semoga video ini juga sampai kepada mereka yang nyinyir, yang masih mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur konten dan hanya sekedar pencitraan. Mikir sia, Bapak Aing ieu ide dan konsepnya sangat mengena, membumi, dan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Oke, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Semoga mereka yang nyinyir, kepala daerah yang masih mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur konten bisa meniru gebrakan Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.